Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana Amerika Syarikat semakin melemah apabila 3 negara pemilik hak veto terbesar di dalam PBB menyokong sepenuhnya kepada Jokowi. Wow, ada apa guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dihidarkan, dijauhkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana diperkatakan Amerika Syarikat semakin melemah guys. Wow, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan disebabkan Amerika Syarikat semakin melemah disebabkan 3 negara yang mempunyai pemilik hak veto terbesar di dalam PBB menyokong sepenuhnya kepada Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi. Wow! Ada apa nih guys? Apa-apa pun kita semak dulu video ini seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita nih guys. Apa-apa pun jom semak video ini. Wow, ada apa guys? Halo sahabat Bagi-Bagi, pengaruh AS melemah, 3 negara pemilik hak veto terbesar mendukung Jokowi jadi Sekjen PBB. Perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. One example, I have proposed biennial summits to bring together the G20, the Economic and Social Council of the UN, international financial institutions, and my office as Secretary General. Strengthening multilateralism is the only sustainable path to a peaceful, stable, prosperous world for all. United Nations was aktif di dalam upaya untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Jadi kemitraan Indonesia dengan PBB dinilai oleh Sekjen PBB sangat excellent. Perdamaian disebutkan apresiasi Sekjen PBB mengenai kontribusi Indonesia untuk peacekeeping operation, karena Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar di dalam PKO. Jom kita semak guys. Sahabat Bagi-Bagi, langkah Presiden Indonesia Jokowi semakin ringan menuju kursi Sekretaris Jenderal Sekjen PBB, menggantikan Antonio Guterres yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2026. Dalam pemilihan Sekjen PBB, 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Rusia menjadi faktor penentu. Langkah ringan Jokowi menuju Sekjen PBB, setidaknya dari kepercayaan dunia, termasuk 5 anggota Dewan Keamanan untuk menjadi ketua presidensi G20 di Bali. Hal itu menjadi kekuatan terbesar Indonesia, karena negara-negara pemilik hak veto, seperti China, Perancis, Rusia, sudah menyuarakan dukungannya kepada Jokowi, untuk menjadi Sekjen PBB di tahun 2026 nanti. Lantas, bagaimana dengan Amerika Serikat tentang hal tersebut? Mari kita bahas dari hal pertama dahulu. Sahabat Bagi-Bagi, ketika Jokowi menjadi mediator antara Ukraina dan Rusia, masyarakat internasional memuji keberanian Jokowi, berada di tengah pertempuran untuk kepentingan dunia, khusus Eropa yang terkena dampak langsung. Perang Ukraina, sesungguhnya membelah 2 kekuatan di Dewan Keamanan PBB, yaitu Inggris, Amerika, dan Perancis. Sementara di sisi lain China bersama Rusia. Pengamat asing menilai, Jokowi adalah sosok yang paling tepat berada di antara 2 kekuatan tersebut, sebagai Sekjen PBB. Beberapa media seperti Reuters, bahkan menyebut Jokowi sosok yang diterima, di antara 2 kubu di Dewan Keamanan, dan disegani negara-negara Timur Tengah, dan juga dihormati banyak negara, di kawasan Asia Pasifik dan pemimpin ASEAN.
Sahabat bagi-bagi, Jokowi menjadi harapan dunia internasional, sosok yang mampu bersikap tegas dan independen, berada di atas semua kepentingan bangsa. Saat masa pemerintahan dirinya berakhir 2024, apakah Jokowi akan jadi pengangguran? Jawabannya tentu saja tidak. Ia dipercaya sebagai anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group atau GCRG. Sekjen PBB, Antonio Guterres, membentuk GCRG beranggota 5 orang, dan meminta Jokowi hadir sebagai anggota bukan mewakili negara. Dalam website PBB, disebut jika Champions Group beranggotakan pemimpin politik, untuk melakukan koordinasi mengatasi krisis pangan energi, dan keuangan dunia. Kelak usai Pilpres 2024, Jokowi akan berkeliling dunia, menjalankan tugasnya sebagai anggota GCRG, sekaligus mempersiapkan diri menjelang pemilihan Sekjen PBB, di akhir tahun 2026 yang semakin terbuka lebar. Sahabat bagi-bagi, dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan Presiden, mendapatkan dukungan kuat dari Rusia, China, Inggris dan Perancis, kecuali Amerika Serikat yang masih belum memberikan tanggapannya, terkait pencalonan Presiden Jokowi menjadi Sekjen PBB. Hubungan pemimpin kelima negara tersebut, yang menjadikan potensi, bahwa hal tersebut menjadikan Sekjen PBB, sudah terlihat jelas, dalam keakraban mereka akhir-akhir ini. Yaitu seperti yang sudah diketahui, Rishi Sunak, yang merupakan Perdana Menteri baru Inggris, diajak oleh Jokowi untuk melanjutkan kemitraan Indonesia dan Inggris, serta mengajak untuk promosi perdamaian dunia, termasuk untuk hubungan baik mereka. Selanjutnya, diketahui, Presiden Jokowi juga mempunyai hubungan yang sangat baik, dengan pemimpin Perancis, di mana, Presiden Jokowi dan Presiden Macron adalah dua sahabat yang saling menghormati. Hal ini ditunjukkan dengan sikap keduanya, ketika bertemu di berbagai event internasional, seperti KTT G20 Italia, dan KTT G7 kemarin, di mana Macron dan Jokowi selalu berpelukan dengan hangat. Sahabat bagi-bagi, tidak hanya dengan hubungan Perancis dan Inggris saja, tentu saja hubungan Rusia dan China, yang menjalin kasih sayang, kepada negara kita Indonesia. Di mana negara paman Xi Jinping ini, adalah negara sahabat sekaligus rekan bisnis terbesar Indonesia. China memiliki banyak kepentingan di Indonesia, bukan hanya sekedar bisnis, tapi posisi Indonesia sebagai salah satu negara sahabat di kawasan Asia Tenggara. Menjadi kunci penting bagi China untuk menghadapi dominasi Barat yang dipimpin AS dan Australia. Rusia sendiri sudah jelas akan langsung memilih Presiden Jokowi sebagai calon sekretaris jenderal PBB, ketimbang calon-calon dari negara rivalnya, seperti Uni Eropa atau Amerika Serikat. Bahkan dalam kunjungan Presiden Jokowi bulan lalu itu, Putin menunjukkan kemesraan yang sangat hangat antara dirinya dengan Jokowi. Bahkan terlihat melakukan pertemuan dengan hanya terpisah meja kecil, berbeda saat Putin menemui para pemimpin Eropa yang menggunakan meja panjang saat melakukan dialognya. Hubungan Rusia dan Indonesia dipastikan lebih baik daripada hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Lalu, bagaimana dengan sikap AS soal hal ini? Para pengamat internasional menilai, Amerika Serikat pasti akan menolak seluruh kandidat Sekjen PBB, yang didukung oleh Rusia dan China, akan tetapi, posisi AS akan menjadi sulit jika Inggris dan Perancis ikut-ikutan mendukung Presiden Jokowi. Bisa dikatakan AS memang menjadi penentu, siapa yang akan dilantik menjadi Sekjen PBB di tahun 2026, keputusan AS juga akan sangat dipengaruhi dengan hasil pertemuan G20 di Bali nanti, di mana Amerika akan melihat keberpihakan, atau seberapa netral Indonesia terkait konflik antara Rusia, dan negara-negara Barat yang mendukung Ukraina. Sahabat bagi-bagi, jika pemilik hak veto seperti China, Rusia, dan Perancis mendukung Indonesia, hal itu menjadi kekalahan AS, dalam menyerukan penolakan hal tersebut, yang dimana Jokowi akan dilantik menjadi Sekjen PBB di tahun 2026 nanti. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Guys, kalau kita tengok PBB ini memainkan peranan yang paling penting dalam menentukan keputusan di dalam segala peperangan di dunia ini dan segala keselamatan dan juga segala berkaitan mengenai keselamatan setiap negara di dunia ini sebenarnya ditentukan oleh PBB. Seperti apa yang kita tahu, PBB ini sekarang diketuai oleh Amerika Syarikat dan anggota-anggota
daripada PBB ini ramai daripada Amerika Syarikat sendiri, dan juga kalau kita tengok di bawah yang menguatkan lagi keputusan PBB ini adalah 5 negara yang terkuat, iaitu Amerika Syarikat sendiri, China, Rusia, dan ada 2 lagi negara yang lain dalam membentuk satu keputusan untuk menentukan keputusan yang terbaik untuk setiap negara-negara di dunia yang dibawa PBB. Dan kalau kita tengok sekarang ini, Sekjen PBB Antonio Guterres yang dikatakan akan habis jawatan dia pada tahun 2026. Dan sekarang ini dalam proses pemilihan dalam menggantikan Sekjen PBB yang terbaru. Dan antara nama-nama yang dicalon termasuklah Presiden Indonesia sendiri, iaitu Presiden Jokowi. Dan kalau kita tengok daripada 5 negara yang dikatakan pemilik veto terbesar di dalam PBB seperti China, Rusia, apa lagi, Amerika Syarikat, dan ada 2 lagi negara pemegang veto terbesar, dan 4 daripada negara itu sudah pun memberi kata putus dan bersetuju, iaitu Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi sebagai Sekjen PBB pada tahun 2026. Tetapi daripada Amerika Syarikat belum lagi memberi kata putus sama ada untuk bersetuju sama ada Jokowi untuk dilantik sebagai Sekjen PBB pada tahun 2026. Kita faham guys, setiap jawatan kuasa di dalam PBB ini memainkan peranan yang paling penting dalam menentukan keputusan. Dan kalau kita tengok, Antonio Guterres ini adalah orang, boleh dikatakan orang yang terkuat di dalam Amerika Syarikat dan juga di dalam pembentukan PBB. Jadi suara si Antonio Guterres ini memainkan peranan yang paling penting. Dan si Antonio Guterres ini yang membentuk GCRG ini dikatakan akan boleh dikatakan retire pada tahun 26 dan akan digantikan, yang belum lagi diketahui siapa yang akan menggantikan beliau. Dan antara calon dia adalah Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi. Dan kalau kita tengok, banyaklah kabar-kabar yang dikatakan daripada 3 pemilik negara yang pemegang terbesar veto di dalam PBB ini sudah pun mahu melantik ataupun memberi suara yang banyak untuk menyokong Jokowi untuk memegang sebagai Sekjen PBB. Tetapi kita just tunggu keputusan daripada Amerika Syarikat sama ada Amerika Syarikat mahu ataupun bersetuju Presiden Jokowi ini dilantik sebagai Sekjen PBB. Apa-apa pun guys, kita just waiting, kita just doa jika benarlah Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi, diangkat sebagai Sekjen PBB. Tidak mustahil. Segala keputusan di dunia ini tidak lagi dikatakan akan berat sebelah. Sebab kalau kita tengok sekarang ini banyak sekali keputusan ataupun banyak sekali perkara-perkara yang boleh kita nampak yang berat sebelah, yang banyak sekali memihak kepada Amerika Syarikat. Jadi jika Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi, masuk ke dalam PBB, masuk dalam jawatan kuasa PBB, lebih-lebih lagi dilantik sebagai Sekjen PBB, tidak mustahil keputusan mungkin bolehlah dikatakan balance, tidak sepenuhnya berat kepada Amerika Syarikat. Apa-apa pun kita just doa yang terbaik untuk Presiden Indonesia, untuk Presiden Jokowi, termasuk di dalam salah seorang Sekjen PBB, iaitu salah seorang anggota jawatan kuasa di PBB yang memainkan peranan yang paling penting dalam menentukan setiap keputusan. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.